Ribuan pengunjung memadati pameran otomotif Gaikindo Indonesia Auto Show atau GIAS 2024. Beragam kendaraan motor hingga mobil dipamerkan di ajang tersebut, dari kendaraan dengan yang sudah beredar sampai kendaraan yang akan dipasarkan di Indonesia. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 resmi digelar mulai 18 Juli lalu di ICE BSD City, Tangerang, Banten. Beragam jenis kendaraan mulai dari pabrikan Jepang, Eropa, Vietnam, dan Tiongkok, baik yang masih berbahan bakar minyak konvensional, sampai mobil dengan pendekatan elektrifikasi dihadirkan. Mobil berjenis hybrid dan listrik menjadi yang paling diminati di GIAS 2024 kali ini. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi hal tersebut, mulai dari hadirnya beragam pilihan, kesadaran lingkungan, hemat bahan bakar, hingga insentif dari pemerintah. Namun antara mobil hybrid dan juga mobil full elektrifikasi, mana yang sebenarnya lebih diminati dan cocok digunakan oleh masyarakat Indonesia? Berdasarkan tanggapan masyarakat dan juga data dari Gaikindo. Kalau menurut saya sih lebih cocok hybrid ya, karena bensin itu masih banyak tersedia di semua daerah di Indonesia. Ya. Dan juga kalau misalkan kita touring nih jauh, itu eceran pun kita masih bisa beli. Jadi kalau listrik itu menurut saya belum semua ada gitu. Jadi lebih cocok hybrid sih buat di Indonesia. Dan juga lebih irit konsumsinya dibandingkan bensin biasa. Kalau hybrid itu suatu yang baru karena dia punya tingkat kehematan juga berbeda. Kalau elektrik ada jangka waktu, kilometer atau jarak. Dengan kalau yang hybrid sendiri ya mungkin lebih ke penghematan, pengaturan otomatis dari kelistrikannya sampai ke penggunaan bensin. Kalau saya lebih mungkin ke hybridnya, setelah hybrid baru let's say elektrik. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo Yohanes Nangoy saat peresmian GIAS 2024 Kamis 18 Juli lalu mengatakan, jika dibandingkan dengan kendaraan listrik murni, penjualan kendaraan hybrid di Indonesia jauh lebih tinggi. Jadi kami dari Gaikindo telah mengutarakan kepada Pak Menteri dan kemudian tadi didengar langsung juga oleh Pak Bapres. Sebetulnya insentif untuk mobil listrik sangat diperlukan, mobil hybrid sangat diperlukan karena perkembangan mobil hybrid yang di Indonesia cukup pesat. Jadi kalau kita melihat di tahun 2022 sekitar 10.000 mobil hybrid terjual, 2023 melonjak menjadi 55.000 dan kami perkirakan tahun ini akan di atas 70.000 mobil hybridnya. Nah, kalau kita melihat negara tetangga memberikan insentif untuk yang namanya mobil hybrid. Kalau kita tidak berhati-hati, kami khawatirkan bahwa mereka bisa mengalihkan produksinya di negara-negara tersebut. Dan hal itu sudah ditanggapi secara positif oleh Pak Menteri, sedang dikerjakan oleh Pak Menteri, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nangoy menambahkan hal ini disebabkan karena kendaraan hybrid masih menggunakan BBM yang secara infrastruktur lebih banyak dan pengisiannya lebih mudah, namun juga bisa menggunakan energi listrik. Ditambah perawatan kendaraan hybrid masih dianggap relevan dengan perawatan kendaraan BBM yang ada saat ini. Selain itu, ketersediaan infrastruktur bagi kendaraan listrik yang belum merata, serta durasi waktu pengisian yang belum bisa dikatakan efektif, juga menjadi alasan masih kalahnya penjualan kendaraan listrik dibanding kendaraan hybrid di Indonesia. Dwi Prasetyo, Maranatha, Tangerang, Banten.